Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sayyidis suhur wa anzala fihil Qur'an kama anzala fihin Taurata Injil wa Zabur. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin afdhalul insan wa ala alihi wa ashabihi alladzina tamassakuna bil Qur'an. Amma ba'd. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Setiap penganut agama pasti mempunyai kitab suci yang kemudian ia yakini. Agama Buddha mempunyai kitab Tripitaka. Agama Hindu mempunyai kitab Weda. Agama Yahudi mempunyai kitab Taurat. Agama Nasrani mempunyai kitab Injil. Orang Majusi mempunyai kitab Zel Avesta. Orang Nasrani mempunyai kitab Injil. Orang Konghucu mempunyai kitab Tao Te Ching. Orang kebatinan mempunyai kitab Serat Jentani Dharma Gandul. Sementara kita umat Islam mempunyai kitab suci yang kita yakini, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, Al-Quran yang mulia inilah yang akan menjadi tema bahasan kita, yaitu rahasia kemuliaan Al-Quran. Banyak kitab suci yang kemudian tidak bisa kemudian mengalahkan Al-Quran, karena Al-Quran itu mulia dari berbagai sisi. Mari kita lihat apa yang kemudian dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Beliau kemudian mengatakan, wa lihadza anzala asrafal kitab asrafal lughat. Wa lihadza, dan yang ini Al-Quran ini diturunkan, kitab ini diturunkan, yaitu bi asrafil lughat, dengan menggunakan lughat tata bahasa yang mulia. Wa ala asrafir rusul, dan diturunkan oleh Rasul yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa asrafal malaikah, diturunkan oleh malaikat yang mulia, penghulu para malaikat, yaitu malaikat Jibril. Wa asrafal biqa, dan ditempatkan yaitu turun pada tempat yang mulia, yaitu Haramain Mekah dan Madinah. Kemudian wa asrafa syahrun min syuhuri sanah, diturunkan Al-Quran ini pada bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Al-Quran diturunkan di dalam bulan suci Ramadan inilah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan inilah bulan kemudian diturunkan Al-Quran. Lahirnya Al-Quran itulah diturunkan pada bulan Ramadan. Pemirsa rahimakumullah, kenapa Al-Quran itu mulia? Rahasianya yaitu yang pertama, karena Al-Quran tersebut adalah al-husnu tanasub baina surataini wal ayataini. Antara surat dengan surat yang satu itu saling berkaitan. Antara ayat yang satu dengan ayat yang lain saling berkaitan sekali. Mari kita lihat ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbicara di dalam Al-Quran, yaitu surat At-Takasur, yaitu bermegah-megahan terhadap urusan dunia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takasur, telah bermegah-megahan, aisahalakum an taati rabbikum, karena engkau kemudian melampaui batas, keluar daripada ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. At-takasur at-tabahi bi kasrati mata'id dunya, kamu mengejar dunia sehingga melupakan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam At-Takasur, Allah menjawab,
yang demikian itu rugi. Kecuali apa? Siapa orang yang rugi tersebut? Dijelaskan di dalam surat Al-Asr, yaitu wal asri, demi masa, demi waktu asar, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Kemudian dijawab oleh Allah, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Inilah yang kemudian at-tanasub bainal ayataini, yaitu saling keterkaitan dengan ayat. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus bagaimana? Allah memberikan keterangan di dalam ayat selanjutnya, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang lurus itu jalan yang telah engkau beri nikmat, ila akhirih. Luar biasa Al-Quran, at-tanasub bainal ayataini wasurataini. Para pemirsa rahimakumullah, yang kedua yaitu la ya'rifu illa man daqah. Kemuliaan Al-Quran itu ketika kita membaca Al-Quran tersebut selalu kemudian ingin terus-terus membaca. Inilah yang kemudian para ulama salafus soleh, orang-orang alim sejak zaman dulu tersebut selalu kemudian menghatamkan Al-Quran. Kita kemudian sekarang bagaimana dengan Al-Quran dibandingkan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu di dalam bulan Ramadan dia khatam 60 kali. Allah Karim. Utsman bin Affan itu di dalam bulan Ramadan khatam 1 kali. Kemudian Al-Aswad itu 2 hari sekali khatam. Imam Ibnu Qatadah itu hampir seminggu sekali dia khatam. Dialah ulama salaf, ulama-ulama yang kemudian pendahulu kita memberi contoh bagaimana kalau sehari dia itu khatam, dia selalu dekat dengan Al-Quran. Oleh karena itulah Imam Ibnu Mas'ud mengatakan, ketika engkau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa yuhibbul Quran, kamu harus cinta kepada Al-Quran. Sekarang mari kita lihat pemuda remaja sekarang, akankah kemudian engkau lebih cinta Al-Quran apa kemudian dengan HP Androidmu? Bagaimana kamu dalam bulan ini kamu khatam Al-Quran, ternyata kalah dengan kemudian membaca Facebook dan kemudian Twitter. Pemirsa rahimakumullah, inilah wala ya'rifu illa man dzaqah. Selalu dia ketika kemudian dalam membaca selalu ingin membaca terus, sehingga sampai kemudian berkali-kali khatam. Inilah sifaun lima fis sudur, obat daripada penyakit di dalam dada kita. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib didatangi oleh seorang yang kemudian sakit. Ya Ali, kami sungguh sakit ya Ali, tolong kami kemudian obati. Apa kata Imam Ali karramau wajhah? Faqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Kemudian orang itu datang lagi kepada Ali. Ali, saya sakit ya Ali, Sayyidina Ali. Bagaimana obat untuk sakit saya ini? Faqra'ul Quran, maka bacalah Al-Quran. Sampai 3 kali orang tersebut mendatangi Sayyidina Ali. Kemudian tanya, ya Ali, masih utuh penyakit saya ini? Apa dijawab oleh Sayyidina Ali? Berarti penyakitmu yaitu dusta. Sebab Al-Quran adalah merupakan obat daripada penyakit jiwa. Pemirsa rahimakumullah, sungguh cerita menarik yaitu terjadi Aminah Al-Mutawwih. Ketika Aminah Al-Mutawwih terkena penyakit yang parah, apa yang terjadi? Beliau kemudian berobat sebagai ikhtiar. Ketika berikhtiar, apa kata seorang dokter? Amin Al-Mutawwih, cukup kamu berobat sekali ini, karena umurmu, penyakitmu, umurmu tidak akan sampai sebulan ini.
Kemudian ditanya Aminah Al-Mutawih, separah itukah Pak Dokter penyakit saya? Iya. Sebab saya tidak bisa menjamin kamu 1 bulan lagi hidup. Apa yang terjadi? Aminah Al-Mutawih pulang ke rumah, dia merasa bangga. Diberi waktu oleh Allah 1 bulan, diberi waktu untuk kemudian membaca Al-Quran. Siang kemudian dia membaca Al-Quran, malam pun membaca Al-Quran, sore membaca Al-Quran. Hampir Al-Quran itu tidak pernah lepas dari tangan beliau. Dia sambil kemudian ikhtiar dengan obat-obat yang ia kemudian yakini. Setelah 1 bulan berikutnya, apa yang terjadi hadirin pemirsa rahimakumullah? Aminah Al-Mutawih kemudian berobat lagi ke dokter. Pak Dokter, saya mau periksa. Apa kata dokter tersebut? Kamu masih hidup Aminah Al-Mutawih. Iya, karena yang memberi umur bukan engkau Pak Dokter. Yang memberi umur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diobati dan diperiksa penyakit Aminah Al-Mutawih tersebut. Apa yang terjadi? Ternyata penyakit tersebut hilang dan kemudian nyaris sembuh Aminah Al-Mutawih. Ditanya oleh orang dokter tersebut, tabib tersebut mengatakan, ya Aminah Al-Mutawih, obat apa gerangan yang kamu baca, yang kamu lakukan selama ini? Dijawab oleh Aminah Al-Mutawih, bukankah Al-Quran telah menuturkan kepada kita, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khusara. Allah memperingatkan kepada kita, wa nunazzilu minal Qur'ani, dan kami turunkan Al-Quran, ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, akan menjadi syifa. Syifa itu adalah obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hadirin pemirsa rahimakumullah, dengan demikian sungguh luar biasa Al-Quranul Karim. Ketika kemudian Al-Quranul Karim ini menjadi imam kita di dalam kehidupan ini. Kita mari para remaja pemuda dekatkan dengan Al-Quran. Bulan Ramadan ini mari kita kemudian untuk mengagungkan daripada Al-Quranul Karim. Karena ini bulan diturunkan Al-Quran. Jangan kemudian kita melalaikan Al-Quran. Sebab Rasulullah SAW di dalam surat Al-Furqan mengeluh, wa qala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ani mahjura. Berkatalah Rasul, tiada lain yaitu Nabi Muhammad, inna hadza qaumi, sesungguhnya kaumku ini, yaitu dengan Al-Quran mahjura, yaitu sekarang sudah melalaikan tersebut. Mari kita diingatkan dengan Ramadan, kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Di tengah wabah corona yang kemudian sedang kita diuji oleh Allah, mari kita bersama-sama untuk kemudian menyembuhkan kemudian dengan Al-Quran. Al-Quran adalah kemudian asy-syifa, yaitu sebagai obat dari segala penyakit. Demikian yang dapat saya sampaikan di dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Bahkan kata pepatah, wa qad yurja li jarhi sayfu bur'un wala bur'un lima jarhal lisan. Kalau pedang lukai hati, masihkah ada harapan untuk sembuh? Tetapi kalau lidah lukai hati, kemana obat harus dicari? Oleh karena itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.